Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitasari, NIM 2017 Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa STIKA Sedika Utama Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Dan selamat menyaksikan presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas data dan konsep distribusi probabilitas. Ada pengertian uji reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu proses pengukuran berdasarkan data reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata rely dan ability. Artinya, sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Karakteristik reliabilitas. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan adapun reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi reliabilitas. Yang pertama ada jumlah butir soal. Jumlah butir soal adalah banyaknya soal pada suatu instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitasnya. Semakin banyaknya soal-soal, maka tes yang bersangkutan cenderung semakin menjadi reliable. Di bawah ini ada contohnya, dan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat reliabilitas instrumen, semakin sedikit peningkatan yang terjadi akibat pelipat gandaan butirannya. Yang kedua ada homogenitas soal tes, yaitu soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah pada tingginya tingkat reliabilitas. Dua buah tes yang sama jumlah butir-butirannya akan tetapi berbeda isinya. Misalnya, yang satu mengukur tentang pengetahuan kebahasaan dan yang satunya tentang kemampuan fisika, akan menghasilkan tingkat realitas yang berbeda. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes. Semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka akan mendorong tes untuk memiliki reliabilitas yang tinggi. Yang keempat, keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin serangga akan memunculkan reliabilitas semakin tinggi. Yang kelima, kecocokan tingkat kesukaraan terhadap peserta tes, yaitu bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaraan dengan cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar atau sangat mudah. Yang keenam, heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok dalam pengerjaan suatu tes, maka tes tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Yang ketujuh ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mempengaruhi reliabilitas. Perbedaan motivasi antara individu dalam kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya, karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dan ada yang kedelapan, variabilitas skor. Instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang
lebih tinggi daripada menghasilkan rentang skor yang lebih sempit. Seperti bentuk pilihan ganda cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk benar atau salah. Dan di sini ada rumus uji reliabilitas menggunakan pendekatan alpha, yang dimana R nilai reliabilitasnya, K jumlah item atau butir pertanyaan atau penyusunan soal, I jumlah varian skor tiap-tiap butir atau item, ST varian totalnya. Distribusi probabilitas yaitu distribusi peluang yang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Frekuensi dalam distribusi diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil observasi. Sedangkan frekuensi dalam distribusi peluang merupakan hasil yang diharapkan jika percobaan atau pengamatan dilakukan. Sehingga distribusi peluang ini seringkali disebut distribusi teoritis. Selanjutnya ada 3 konsep dasar distribusi probabilitas. Yang pertama, eksperimen, suatu percobaan yang dapat diulang-ulang dengan kondisi yang sama. Contoh, setiap kali kita melempar satu dadu, dengan hasilnya tampak angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 dan atau 6 setiap kita melemparkan satu kali dadu. Dan yang kedua, ruang sampel atau bisa dilambangkan S, himpunan semua hasil outcome yang mungkin dalam suatu eksperimen. Selanjutnya yang ketiga, peristiwa atau event, himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh eksperimennya melempar dadu satu kali, peristiwa sama dengan hasil pelemparan dadu berupa angka genap, yaitu 2, 4, dan 6. Dan ada ciri-ciri distribusi probabilitas. Yang pertama, distribusi probabilitas binomial. Yang kedua, distribusi probabilitas hipergeometrik. Yang ketiga, distribusi probabilitas Poisson. Ciri-ciri distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen. Contohnya, benar atau salah, angka atau gambar, berhasil atau gagal. Dan 2 kemungkinan hasil tersebut merupakan kejadian yang saling lepas. Distribusi probabilitas binomial. Yang pertama, ada hanya terdapat 2 kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen. Contohnya, benar atau salah, angka atau gambar, berhasil atau gagal. Dan 2 kemungkinan hasil tersebut merupakan kejadian yang saling lepas. Kedua, probabilitas keberhasilan dan kegagalan tetap sama antar percobaan. Ketiga, masing-masing percobaan adalah saling bebas dari percobaan lainnya. Yang keempat, variabel acak menghitung jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan. Di bawah ini ada rumus distribusi binomial. Ciri-ciri distribusi probabilitas hipergeometrik. Yang pertama, hanya terdapat 2 kemungkinan hasil pada percobaan dalam sebuah eksperimen. Contohnya, benar atau salah, angka atau gambar, berhasil atau gagal. Contohnya seperti distribusi probabilitas binomial. Kedua, probabilitas keberhasilan tidaklah sama pada setiap percobaan. Tiga, masing-masing percobaan tidak saling bebas. Selanjutnya, variabel acaknya adalah jumlah keberhasilan pada sejumlah percobaan dan digunakan ketika pengambilan sampel tanpa pengambilan dari populasi yang terbatas. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi probabilitas Poisson. Yang pertama adalah variabel acaknya merupakan suatu kejadian yang terjadi beberapa kali selama rentang waktu yang ditentukan. Kedua,
probabilitas kejadian berhasil tersebut sebanding dengan ukuran rentangnya. Ketiga, distribusi ini membatasi distribusi probabilitas binomial saat nilai E sangatlah besar dibandingkan nilai P sangatlah kecil. Dan ini slide yang terakhir. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.